Shalom Hope Church. Kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Welcome home. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan beberapa informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang mau memberikan e-giving, bisa melalui scan QR Code atau nomor rekening yang tertera pada layar. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami bisa kembali lagi untuk bersama-sama ibadah online Tuhan. Biarlah kiranya rahmat dan kasih-Mu menyertai setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya Bapa, biar kami sama-sama bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dia yang layak. 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 Dia yang layak.
ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah Tuhan, sebab dekat-Mu Tuhan kami rasakan tenang. Hanya dekat-Mu Tuhan. Oh Yesus, sebab Kau perlindungan kami ya Tuhan. Kau gunung batu kami, Kau keselamatan kami, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Rabaya ralalalalalalala, ya ralalalala. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Rabaya ralalalala. Kau mulia ya Tuhan, tiadalah seperti-Mu. Kami ingin selalu bersekutu dengan Kau ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu
ada bersamamu ya Tuhan. Kami ingin selalu dekat denganmu, menikmati indahnya kasih-Mu, Yesus. Shalom, sukacita semua, sehat semua, saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara-saudara berada, saya mengucapkan shalom. Siap dengar firman Tuhan? Yes. Nah, ini salah satu ayat favorit orang Kristen. Saya nggak tahu saudara hafal ayat ini atau tidak, tapi saya suka banget ayat ini. Ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan mungkin beberapa kali juga saya sudah pernah sampaikan lewat renungan yang saya kirim lewat WA. 3 Yohanes 1 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih atau saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Jadi Rasul Yohanes berdoa kepada Tuhan. Tujuannya apa? Dia meminta supaya kita semua, engkau semua, baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Rasul Yohanes punya sebuah harapan, punya sebuah doa supaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Siapa yang mau semuanya baik-baik dan sehat-sehat? Yes, baik-baik dan sehat-sehat. Jadi Yohanes mengatakan, Yohanes berdoa, Yohanes berharap supaya kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, yang menarik bukan cuma baik-baik dan sehat-sehat saja, tapi yang menarik dalam kalimat ini adalah Yohanes berkata baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Nah, orang seringkali berharap baik-baik sehat-sehat ya. Memang fisiknya baik, memang fisiknya sehat. Tapi kantongnya nggak sehat. Buat apa? Gitu kan? Oh iya, kantongnya sehat, fisiknya sehat, tapi rada gila. Buat apa juga? Iya nggak? Atau mungkin baik-baik, sehat-sehat, tapi hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antar saudara, hubungan antara sesama, nggak baik, buat apa juga, gitu ya. Kemarin ada sebuah kejadian yang membuat saya terharu banget, gitu ya. Walaupun mungkin Cilina nggak lihat, tapi hati saya langsung, wah. Saudara tahu kemarin Vivi ulang tahun, terus kita pergi ke sebuah mall, saya nggak usah sebut, kita makan. Selesai makan, kita jalan-jalan gitu ya, supaya nggak terlalu gendut kan, jadi habis makan jalan-jalan. Terus tiba-tiba Ebi minta dibeliin mainan sama maminya. Dan yang membuat saya kaget adalah Cilina cerita, Ebi minta dibeliin mainan, dan mainan itu dia kasih ke Vivi. Dia bilang, this is a present for you. Wah, saya diceritain gitu, waduh. Keren gak? Buat saya keren banget. Ada seorang cici yang sayang banget sama adiknya. Gitu ya. Cynthia sayang sama Cindy kan ya. Yes. Nah, jadi waktu saya diceritain Cilina gitu, wow, hebat banget ya. Dia memang belum punya uang, belum punya penghasilan, tapi dengan dia minta dibeliin mainan, terus dia kasih ke adiknya, itu kan sesuatu banget. Nah, jadi sehat-sehat dan baik-baik itu bukan cuman bicara physically, bukan bicara tentang financially, tapi bicara tentang relationship, bicara tentang cara kita berpikir. Dan Yohanes berkata, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Makanya ayat ini membuat saya semakin teguh. Kalau saudara begitu sering ngobrol sama saya, begitu sering dengar khotbah saya, saudara akan punya sebuah pengertian bahwa saya tidak mau kita jadi orang Kristen hanya berat di satu titik. Ini loh, orang Kristen kamu ini aja ya. Saya nggak suka dan saya nggak setuju itu. Makanya waktu ketemu ayat ini keren banget ya. Baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu.
In everything. Nah, kita lihat bahasa Inggrisnya berkata, all. Beloved, I pray that all may go well with you, and that you may be in good health, as it goes well with your soul. Jadi, English Standard Version menggunakan kata-kata all, semua, segala sesuatu. Terjemahan lain menggunakan kata-kata in everything. Nah, sekarang kita mau breakdown. Kita mau breakdown. In everything atau all atau segala sesuatu itu apa? Nah, mungkin saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini menarik, dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau tadi bicara tentang Yohanes, Yohanes kan memang orangnya lebih polos, orangnya lebih sederhana. Jadi waktu saya belajar teologi, saya sudah bisa membaca tulisannya Yohanes dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani. Saya bisa baca tuh. Karena apa? Karena waktu Yohanes menulis dalam bahasa Yunani, Yohanes menulis dengan sederhana. Memang orangnya sederhana gitu ya, kayak saya gitu ya, sederhana. Iya nggak? Saudara melihat saya sederhana nggak? Simple aja gitu ya. Apalagi Yohanes bukan orang Yunani. Yohanes itu orang Ibrani, bahasa sehari-harinya Aramaik. Waktu dia menulis bahasa Yunani, sama kayak kita waktu menulis bahasa Inggris kan. Simple aja, sederhana aja, yang dibikin complicated. Nah, waktu saya sekolah, saya sudah bisa membaca tulisannya Yohanes. Kitab Wahyu itu saya sudah baca teks aslinya dalam bahasa Yunani. Dan saya ngerti, termasuk surat Yohanes ini ya, 1, 2, 3 Yohanes. Yohanes suka bicara tentang cinta, bicara tentang love. Karena Yohanes memang orang yang penuh dengan cinta. Nah, makanya Yohanes ngomongnya sederhana banget. All, in everything, semua. Aku harap kamu baik-baik, sehat-sehat, in everything. Nah, waktu kita coba melihat tokoh lain namanya Paulus, nah Paulus itu kan seorang scholar, seorang akademisi, seorang ilmuwan. Jadi bahasanya tinggi. Nah, waktu kita ketemu Paulus, Paulus menerjemahkan semua itu 3 unsur, dia breakdown. Manusia terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Dan Paulus mengatakan roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna sampai kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Terpelihara sempurna. Terpelihara sempurna itu apa sih? Semuanya bertumbuh dengan sempurna. Semuanya berfungsi dengan baik. Jadi kalau ngomong sempurna, terpelihara sempurna dengan tak bercacat, saya artikan nomor 1, mengalami pertumbuhan. Nah, kalau tadi Paulus mengatakan roh, jiwa, dan tubuh, Yohanes mengatakan in everything, all. Nah, keren banget Paulus bikin lebih jelas, all itu apa sih? Semua itu apa sih? In everything itu apa sih? Nah, Paulus membantu dengan mengatakan roh, jiwa, dan tubuh. Dan di sini katakan terpelihara sempurna dengan tak bercacat, roh, jiwa, tubuh kita nomor 1 harus mengalami pertumbuhan dengan sempurna. Misalnya, tubuhnya bertumbuh. Yang paling gampang dilihat kan tubuhnya ya. Tubuhnya bertumbuh. Dulu bayi oe-oe, kecil banget gitu ya. Nah, tapi yang kelihatan dengan gampang adalah pertumbuhan physical, tumbuh. Nah, kalau kita ngelihat anak makin besar, kita juga makin besar. Tubuhnya bertumbuh, puji Tuhan. Nah, tapi kalau tubuhnya bertumbuh, tapi cara berpikir kita tidak bertumbuh, berarti kita nggak sempurna. Yang mengerti kata Yesus. Padahal Rasul Paulus berkata, terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Maksudnya, semuanya bertumbuh. Badannya bertumbuh, cara berpikirnya bertumbuh, ya macam-macam lah. Dan semuanya berfungsi dengan baik.
Jadi kalau badannya tambah gede, tangannya tambah gede, kakinya tambah gede, tapi tidak berfungsi dengan baik, buat apa? Kepalanya tambah gede, tapi dalamnya kosong, buat apa juga? Kepalanya tambah gede, nah ini otaknya juga harus dilatih dong. Dan waktu saya baca tentang otak, neuroscience, itu saya nggak ingat istilah-istilahnya. Tetapi neuroscience atau otak ini begitu banyak saraf, jumlahnya miliar. Dan semuanya itu ternyata harus dilatih. Harus dilatih. Karena kalau kita tidak melatih otak kita akan mengalami istilahnya, pokoknya penurunan itu cepat banget. Penurunan itu cepat banget. Suka lupa, suka macam-macam lah. Mengalami generasi ya, ngomongnya gitulah. Nah jadi makanya mesti dilatih. Termasuk buat orang-orang yang tadinya susah berkonsentrasi, ternyata itu bisa dilatih. Mungkin hari ini konsentrasinya cuma bisa 5 menit, tapi setelah sering dilatih jadi 10 menit. Setelah sering dilatih lagi bisa jadi 20 menit. Setelah sering lagi dilatih bisa 40 menit, bisa 1 jam. Ini mesti dilatih dalamnya kepala ini. Jadi kalau kita cuma melatih badan kita bertumbuh jadi gede, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan lupa nih, kepala juga perlu dilatih isinya. Kalau dulu cuma bisa baca buku cuma 5 menit terus, udah bosen lah. Coba dilatih terus. Termasuk waktu saudara mendengarkan firman. Saya senang, kan teman ngobrol saya Celina, saya senang kita di Hope ini udah terbiasa dengan khotbah-khotbah yang memaksa kita berkonsentrasi. Betul nggak? Saudara berasa gitu nggak? Atau cuma Ciliana doang yang berasa begitu? Nah jadi kalau dikasih khotbah yang enteng, pulang dari gereja bingung tadi ngapain ya? Dan saya waktu dengar cerita gitu bersyukur. Kenapa? Karena saudara sudah terlatih untuk memiliki daya tahan konsentrasi yang tinggi. Nah, di dalam kepala ada pikiran. Nah, selain bicara pikiran ada perasaan. Perasaan kita juga harus dilatih. Jangan gampang baper. Nah, kalau hari ini baper, kita latih minggu depan nggak baper. Dengan sebuah kasus yang sama tidak baper lagi. Kenapa? Karena perasaan kita bertumbuh. Yang mengerti kata Yes. Jadi ini baru ngomongin sesuatu yang sifatnya kelihatan dan dapat dirasa. Badan, tubuh, terus masuk ke pikiran dan perasaan. Nah, Rasul Paulus berkata, hidup manusia terdiri dari 3 unsur. Badan iya, jiwa iya, dan satu lagi adalah roh. Roh kita juga harus mengalami pertumbuhan. Dan gak cuma bertumbuh, harus berfungsi juga. Rohnya bertumbuh, tambah besar, tambah dewasa. Secara kerohanian kita tambah besar, tambah dewasa. Kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan makin lengkap, makin banyak. Dan ingat, gak cuma bertumbuh, tapi berfungsi. Fungsi maksudnya apa? Jadi kita tidak terlalu khawatir, tidak terlalu takut menghadapi hidup ini. Kenapa gak perlu terlalu khawatir, gak perlu terlalu takut menghadapi hidup ini? Karena kita sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang lengkap. Lengkap gitu loh, pengalaman pribadi dengan Tuhannya. Kalau kita pernah ngalamin sakit, terus disembuhkan dengan sempurna oleh Tuhan. Ngelihat orang yang sakit, pasti cara pandangnya udah beda. Kenapa? Tenang ya dek, ngomongnya dek gitu ya. Tenang ya, aku dulu pernah ngalamin yang sama dan Tuhan Yesus sembuhkan. Beda kan? Mungkin dulu ada yang pernah bangkrut, krut sampai minus. Terus dengan caranya yang ajaib Tuhan tolong.
Nah, jadi kalau ada orang yang khawatir tentang keuangan, tentang finansial, dia bisa ngomong, tenang aja, kita punya Tuhan yang kaya. Yang mengerti kata Yesus. Nah, itu yang menjadi harapan dari Rasul Paulus dan Rasul Yohanes. Semuanya baik-baik, semuanya sehat-sehat, semuanya terpelihara sempurna. Dan saya tergerak hari ini menyampaikan ini kepada saudara, karena ini juga jadi doa saya, bukan cuma buat saya, Cilina dan anak-anak, tapi saya juga berdoa buat saudara-saudara semua. Hope Church semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Bukan cuma badannya, tapi semuanya. Buat apa badannya sehat, tapi kerohaniannya melempem. Kerohaniannya lembek. Buat apa? Buat apa badannya sehat, tapi kalau diajak ngomong nggak nyambung. Nok-nok, somebody there, gitu ya. Kagak ada isinya kepalanya. Jadi ini menjadi sebuah harapan, sebuah doa. Marilah kita memiliki kehidupan yang lengkap, sempurna. Nggak berat sebelah, nggak cuma fokus sama satu titik. Nah, kita lihat secara singkat, roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu bahasa Inggrisnya spirit, bahasa Ibraninya ruah, bahasa Yunaninya pneuma. Roh. Jadi Tuhan mau roh kita mengalami pertumbuhan yang sempurna dan berfungsi dengan sempurna. Dan saya mau sampaikan cara roh kita bisa bertumbuh dengan sempurna, cara roh kita bisa berfungsi dengan sempurna adalah waktu kita melekat dengan rohnya Tuhan. Marilah kita semakin hari semakin melekat dengan rohnya Tuhan. Karena itu hanyalah satu-satunya cara untuk supaya roh kita bertumbuh. Roh kita mengalami pertumbuhan. Kalau tahun 2019 sama gelap takut, terus tahun 2021 sama gelap masih takut, berarti roh kita belum bertumbuh. Ini sesuatu yang sederhana aja. Gelap, terus ada angin tiba-tiba, lagi gelap tiba-tiba ada angin. Ada apa nih? Terus merinding lagi. Ada apa nih? Nah, tapi waktu kita mengalami hubungan yang begitu melekat dengan Tuhan, Tuhan berkata apa? Roh yang di dalamku lebih besar daripada segala yang ada di muka bumi ini. Jadi walaupun itu kegelapan, walaupun itu angin, walaupun itu apa, nggak bikin kita takut. Kita mau maju terus. Ya, sekatan yes. Yang kedua jiwa atau soul. Bahasa Ibraninya nefes. Bahasa Yunaninya psyche. Nah, ini menarik karena bahasa Yunaninya psyche. Kalau saudara tahu bahasa Latinnya psycho. Dan saudara tahu ilmu yang mempelajari cara manusia berpikir namanya psikologi. Nah, dari sini. Nah, soul atau jiwa itu bicara tentang pikiran atau akal budi, perasaan, dan kehendak. Manusia atau orang pertama yang membreakdown tentang jiwa namanya Plato. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Logos, timos, dan eros. Nah, kalau tadi saya katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengalami pertumbuhan dan semuanya berfungsi dengan baik, dengan sempurna. Demikian juga pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Jangan sampai pikirannya nggak bertumbuh, pikirannya masih kayak anak-anak. Kan kadang-kadang kalau saudara-saudara saling ngobrol nih ya, saudara-saudara saling ngobrol secara tidak sengaja, kadang-kadang ngomongin orang, ya enggak? Kadang-kadang ngomongin orang, dia badannya gede, mukanya tua, tapi cara berpikirnya kayak anak kecil. Nah, saya sering dengar tuh kata-kata gitu.
Ya walaupun saudara bercanda. Tapi itu kan salah satu bukti bahwa ada orang yang badannya bertumbuh, mukanya tambah tua, tapi cara berpikirnya tidak bertumbuh. Ingat, Yohanes berkata, baik-baik, sehat-sehat dalam segala hal. Rasul Paulus mengatakan roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Jadi badannya tambah besar, tambah kuat, badannya sehat. Pikirannya juga harus bertumbuh dan dijaga supaya sehat. Nah, cara menjaga pikiran yang sehat, ya jangan mengkonsumsi hal-hal yang membuat pikiran jadi sakit. Jangan overthinking. Nah, termasuk perasaan, kalau tadi saya sempat katakan baper. Jadi orang jangan baper lah. Perasaan juga harus bertumbuh, lebih kuat lagi, lebih kuat, lebih kuat. Orang kalau belajar ilmu bela diri, salah satu hal yang dilatih adalah bukan cuman kemampuan memukul orang. Betul ya Yogi ya? Tapi kemampuan kita menerima pukulan. Jadi kita punya endurance dalam menerima pukulan. Jadi waktu dipukul, dek, waduh, pertama kali dipukul perutnya, mata berkunang-kunang gitu ya. Tapi setelah 3 bulan ikut karate, ikut taekwondo, dipukul perutnya, pek. Berasa nggak? Berasa, tapi udah nggak sakit. Gitu kan Yugi? Sama dengan perasaan kita juga, harus dilatih. Kalau hari ini dengar kata-kata yang ceng gitu, kita sakit. Ih, kok orang jahat banget sih ngomongnya kayak gitu. Sakit. Tapi kita harus melatih. 3 bulan kemudian dengar orang yang sama, ngomong hal yang sama. Berasa nggak? Berasa, tapi udah nggak sakit. Wah, bagus dong, sudah bertumbuh. Atau orang yang lain ngomong hal yang sama. Berasa nggak? Berasa lah, kan gue punya perasaan. Tapi udah nggak disakiti lagi. Bagus, itu udah bertumbuh. Jadi pertumbuhannya terjadi, bukan hanya di roh, tapi di jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan yang terakhir yang paling gampang adalah pertumbuhan secara fisik. Badan kita bertumbuh. Dan di sini tubuh bicara tentang body, bahasa Inggrisnya basar, bahasa Yunaninya soma. Penjelasannya adalah tubuh itu daging yang kelihatan dan bersifat material. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Harus menghasilkan sesuatu. Saya mau katakan ya, saudara harus punya sebuah terobosan dalam hidup ini yang membuat dunia melihat jadi anak Tuhan itu tidak sia-sia. Saya mesti hati-hati banget ngomongin. Kenapa? Karena kalau diplesetin jadi teologi kemakmuran. Kalau diplesetin. Saya tidak penganut teologi kemakmuran, tapi saya percaya Tuhan mau memberkati kita. Kenapa Tuhan mau memberkati kita? Karena Tuhan mau kita jadi berkat buat orang. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain. Nah, kalau hidup kita tidak bisa jadi berkat buat orang lain, hidup kita suffer, hidup kita menderita. Orang lain ngelihat kita, lu ngapain ikut Tuhan? Lu ngapain ikut pelayanan? Lu ngapain capek-capek? Hidup lu menderita. Bener gak? Bisa gak orang ngomong gitu? Nah, makanya Tuhan rindu memberkati kita. Karena ini adalah salah satu hal yang paling gampang dilihat oleh orang lain. Sekali lagi saya tidak mengajar teologi kemakmuran, tapi saya mengatakan sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan rindu memberkati kita. Karena waktu Tuhan memberkati kita dan orang lain lihat,
Dan mereka akan ngomong, bener ya ikut Tuhan, bener loh. Bener. Nah saya pengen saudara semakin hari semakin ngerti. Yang menjadi kerinduan Yohanes, yang menjadi kerinduan Paulus, yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi kerinduan saya. Marilah kita semuanya mengalami baik-baik dan sehat-sehat, bukan cuma rohani kita. Berdoa, bagus, saya bilang berdoa itu bagus. Tapi saudara-saudara jangan lupa ya, waktu Musa berdoa kan ya, waktu bangsa Israel berperang dengan Amalek, Musa berdoa. Terus kalau dia angkat tangan, bangsa Israel menang. Waktu dia turun, doanya jadi lemes kan, bangsa Israel kalah. Harun dan Hur ngelihat, Musa harus kita topang nih, doanya harus kita topang. Jadi Harun dan Hur menjadi penopang doanya Musa. Sudah tahu nggak cerita ini? Jadi waktu Musa berdoa, Harun dan Hur menjadi penopang doanya Musa. Tapi gambarannya nggak lengkap. Kenapa? Supaya bangsa Israel menang perang, Musa, Harun, dan Hur berdoa benar-benar setuju. Tetapi ada Yosua dan orang-orang Israel yang berperang. Maksudnya apa sih Konatan? Maksudnya gini loh, berdoa penting nggak? Penting banget. Jangan pernah bilang saya bilang doa nggak penting ya. Enggak, doa itu penting banget. Tapi bekerja dan berusaha tidak kalah penting. Ingat, Tuhan berkata baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Banyak orang yang tidak ngerti rahasia ini, mereka berpikir yang penting doa. Dan orang yang sering ngomong yang penting doa, unfortunately, hidupnya tidak jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena hidupnya mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Ya, saya harap saya ngomong begini saudara nangkep maksudnya. Doa, tapi hidupnya nggak jadi berkat. Mengandalkan belas kasihan. Nggak bagus begitu. Makanya saya katakan, mari kita punya paradigma yang benar. Roh kita bertumbuh, yes. Jiwa kita bertumbuh, yes. Jadi orang tuh yang belajar yang banyak gitu ya. Punya kerinduan buat belajar. Hari Jumat kemarin David berkata, punya keinginan buat sekolah lagi. Saya setuju, Fit, saya dukung. Saya aja mau sekolah lagi kok, serius. Saya masih mau sekolah lagi. Belajar, kapasitas otak nih diperbesar, wawasan diperluas. Jadi jangan sampai nanti kita masuk surga, di surga ketemu begitu banyak orang. Ketemu orang Prancis, ketemu orang Itali, ketemu macam-macam lah, dari Afrika juga. Ketemu macam-macam orang. Terus ketemu kita, gimana kabarnya? Dari mana lo? Dari Indonesia. Wah, Indonesia hebat ya. Kita garuk-garuk kepala. Iya sih, Indonesia hebat. Terus orang dari berbagai macam bangsa ketemu kita di sorga ngomong, Indonesia ada Bali loh. Terus kita garuk-garuk kepala. Sorry, gue belum pernah ke Bali. Oh, belum pernah ke Bali? Belum pernah. Oh, oke. Wah, di Indonesia itu ada makanan enak banget tuh. Namanya rujak cingur dari Surabaya. Lu pernah makan nggak? Nggak pernah. Terus nanya, kamu dari mana Indonesianya? Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang, iya. Aku lahir di Tangerang. SD, SMP, SMA, sekolah, kuliah di Tangerang. Menikah sama orang Tangerang. Terus kerja di Tangerang. Sampai mati aku di Tangerang. Ini contoh aja gitu ya. Betapa sempitnya hidup atau betapa sempitnya dunia ini. Kenapa? Karena yang dikenal Tangerang doang. Supaya lebih keren bukan Tangerang, Tangerang. Sama aja tapi
hidup ini kok sempit banget. Padahal, wah ini semuanya luas tuh. Nah tadi bicara roh, kita mau meningkat terus sama Tuhan. Nah bicara soul, bicara tentang jiwa, ayolah belajar lagi. Perluas nih loh, perluas. Nah orang sering nanya sama saya, untungnya sekolah di Amerika apa? Terus ada yang bilang, ngapain sih sekolah jauh-jauh? Di Indonesia juga banyak orang pinter. Di Indonesia juga banyak sekolah bagus. Saya setuju. Saya tidak tergila-gila dengan Amerika kok. Saya setuju di Indonesia banyak sekolah bagus, di Indonesia banyak orang pinter. Tapi buat saya, pengalaman saya bisa sekolah di Amerika adalah wawasan saya terbuka. Saya ketemu banyak orang dari berbagai macam negara. Terus saya ngobrol dengan banyak orang. Bahkan sampai dengan hari ini pun kadang-kadang saya ngomong orang-orang terkagum-kagum. Terus saya bilang, apanya yang terkagum-kagum sih? Biasa aja kali. Dan kalau ketemu teman-teman yang belajar teologi, salah satu hal yang saya sering sharing sama mereka adalah bagaimana waktu Abraham ngobrol sama Tuhan, Abraham nawar Tuhan. Sudah tahu ya ceritanya? Tuhan berkata, aku akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Terus Abraham ngomong, jangan Tuhan, jangan. Kalau ada 50 orang, jangan ya. Terus Tuhan bilang, oke lah 50 orang ya. Terus waktu Tuhan udah oke, Abraham ngomong lagi, Tuhan, gak jadi, 40 orang deh. Terus Tuhan bilang, oke deh 40 orang. Terus Tuhan mau siap-siap ngeluncurin rudal ke Sodom dan Gomora kan. Dirudal sama Tuhan itu kan api dari sorga. Terus lagi Tuhan udah bilang oke, Abraham ngomong lagi, jangan Tuhan, jangan. 30. Dan kita tahu terjadi sebuah percakapan antara Abraham dengan Tuhan. Ingat, antara manusia dengan Tuhan. Terus kita tahu finalnya 5. Betul ya? Tapi kekumpul 5 orang nggak? Kagak, cuma 3. Makanya Sodom dan Gomora tetap dihukum. Nah waktu saya diskusi itu dengan teman-teman dari berbagai macam bangsa, saya kagum loh, saya kaget. Karena orang-orang dari mainland China, orang-orang Jepang, itu berkata bahwa Abraham kurang ajar. Mainland China, Jepang, Korea berkata Abraham kurang ajar. Kenapa? Itu Tuhan loh. Kok lu berani-beraninya sih begitu sama Tuhan? Suruh nangkep gak maksud saya? Kenapa orang mainland China, Jepang dan Korea berkata Abraham kurang ajar? Saya nangkep. Karena memang cara mereka berpikir seperti itu. Mereka dididik dari kecil, kalau orang tua ngomong, lu gak boleh bantah ya. Makanya waktu membaca cerita itu, teman-teman saya dari mainland China, terus orang-orang Jepang, orang-orang dari Korea berkata Abraham kurang ajar. Tetapi luar biasanya waktu ngobrol sama teman-teman orang Amerika, orang Jerman, mereka berkata Abraham gak kurang ajar. Itu membuktikan kedekatan Abraham dengan Tuhan. Saya harap susur nangkep maksudnya. Saya bisa mengerti cerita Abraham di saat itu lebih lagi waktu ngobrol dengan teman-teman dari berbagai macam bangsa. Dan itu mengubah cara saya mempelajari Tuhan. Karena saya juga orang Asia, dididiknya sama kayak begitu. Kalau udah orang tua ngomong A, lu harus ikut ya. Tapi Tuhan yang adalah Bapak kita, Tuhan juga pengen ngobrol sama kita. Jadi kalau Tuhan udah berkata A, terus dalam cerita Abraham ngomong, boleh nggak Tuhan? Kalau A-nya goyang-goyang dikit. Nah kalau orang Asia berkata Abraham kurang ajar. Nah ini sebuah contoh ya, sebuah contoh betapa kita bisa mengerti sebuah cerita lebih lagi waktu kita punya wawasan yang lebih luas.
Jadi marilah kita menjadi orang yang terus belajar, wawasannya ditambah, wawasannya ditumbuh kembangkan gitu loh. Jangan kayak katak dalam tempurung, nggak tahu apa-apa. Dan yang terakhir, yang dari tadi udah ada di slide, kita menjadi orang yang bertumbuh, bukan cuma badannya doang. Tapi di sini katakan apa? Daging, terus yang kelihatan, yang bersifat material. Kenapa kita juga mesti menjaga penampilan kita? Saya ngomong terus terang. Kalau kita nggak menjaga penampilan kita sakit-sakitan, hidup kita nggak jadi berkat. Kita bisa nggak ngomong sama orang, ikut Tuhan yuk, ikut Tuhanku yuk, ikut pelayanan yuk sama aku yuk. Coba misalnya kita belum kenal ya Fit ya, saya sakit-sakitan, terus badan saya penampilannya berantakan, terus saya kenalan sama David orang yang sungguh-sungguh mau bertumbuh, tapi waktu David ngelihat, kok Nathan kok orangnya kayak gitu ya, penampilannya sangat tidak meyakinkan, terus orangnya sakit-sakitan, terus ngajak pelayanan bareng, ngomong jujur Fit, secara manusia rasanya apa? Nggak yakin, saya tidak ngomong kita hidup bermewah-mewah, enggak. Tapi marilah kita hidup yang layak, decent. Supaya waktu orang ngelihat kita, orang juga akan yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah kalau kita hidupnya, memalukan, utang sono sini, utang nggak bayar lagi. Terus kita ngomong sama orang, ikut Tuhan yuk diberkati. Orang yang diutangin rasanya apa gitu? Orang yang diutangin rasanya apa? Udah diutangin terus dikotbahin, ikut Tuhan yuk diberkati lo nanti. Orang yang diutangin ngomong, kayaknya lebih diberkati gua daripada lo. Nah jadi, wah ini keren banget. Mungkin saya menyampaikannya dengan sangat terbatas. Tapi waktu saya ngerti rahasia ini, saya bilang, Tuhan keren banget. Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan. Tuhan mau kita mengalami kedewasaan. Tuhan mau kita semua baik-baik, sehat-sehat. Bukan cuma rohnya, bukan cuma jiwanya, tapi juga semuanya termasuk tubuhnya. Karena apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena Tuhan mau kita menjadi berkat buat dunia ini. Jadi kalau rohnya doang kuat, tapi badannya tidak represent, badannya tidak bisa membuktikan bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Orang di luar sana ngomong apa? Tapi juga jangan dibalik, kalau gitu yang penting gue kaya raya, senang-senang tua masuk surga. Maunya juga begitu semua. Makanya kita harus menjaga bukan cuma fisikal, tapi pikiran, perasaan, kehendak kita juga bertumbuh terus. Dan jangan lupa roh kita bertumbuh terus. Makanya ayatnya berkata apa? Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi ini yang menjadi doa saya, saudara. Saudara Hope Church, saudara yang aku kasihi, aku berdoa, semoga engkau semua baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Saya kalau dengar salah satu dari saudara sakit, kalau hari-hari ini kita ngadepin COVID, saya sedih loh. Kok dia bisa sakit ya Tuhan? Gak tahu kenapa ya gitu. Saya jadi sensi banget gitu. Kalau dengar ada yang sakit, kok dia positif. Mau saya semua kita sehat-sehat. Mau saya semua kita semua baik-baik. Nah, hari ini Tuhan kasih tahu,
baik-baik dan sehat-sehat, bukan hanya secara fisik, kita baik-baik dan sehat-sehat, tapi cara berpikir kita, perasaan kita, wawasan kita, tindakan kita baik-baik dan sehat juga. Mau? Hubungan kita baik-baik dan sehat, dan termasuk roh kita baik-baik dan sehat. Yang mau katakan yes? Yuk berdiri sama-sama yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biar setiap kami Tuhan, setiap kami boleh semakin mengerti. Kami tidak hanya fokus dalam satu elemen, satu unsur, tapi kami mau mengerti bahwa Engkau pesan sama kami. Roh, jiwa, tubuh kami harus terpelihara sempurna. Waktu kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna. Dan ini yang menjadi doaku Tuhan. Kami nggak mau jadi orang yang sakit-sakitan dalam menantikan Tuhan. Tapi waktu kami menanti-nantikan Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang tetap produktif. Seperti Kaleb yang di masa tuanya tetap sehat, tetap semangat. Seperti Musa yang di masa tuanya tetap sehat, tetap kuat. Itu yang menjadi kerinduanku Tuhan. Semua kami Tuhan, sehat-sehat dan baik-baik saja. Kesehatan jasmani kami, tapi juga kesehatan cara kami berpikir, jiwa kami, perasaan kami, kehendak kami. Kami juga mau punya pikiran dan perasaan yang sehat-sehat dan baik-baik. Yang juga bertumbuh, pemikiran kami bertumbuh jadi dewasa. Enggak kayak anak kecil, tapi terus bertumbuh, terus bertumbuh. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah roh kami semakin melekat sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Aku sungguh-sungguh berdoa Tuhan, setiap kami boleh mengerti rahasia ini. Dalam firman Tuhan yang sangat terbatas ini, aku berdoa Engkau yang mengubahkan setiap kami. Kami enggak mau fokus dengan satu elemen saja. Kami enggak mau hanya fokus dengan satu unsur saja. Tapi kami mau bertumbuh tiga-tiganya. Kami mau bertumbuh semuanya. Kami mau baik-baik, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami. Bukan hanya badan, bukan hanya fisik, tapi cara berpikir kami, cara merasa kami juga kami boleh mengalami terobosan, dan pastinya roh kami juga bertumbuh semakin melekat sama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri akan terus membukakan paradigma kami, jiwa kami boleh semakin didewasakan, cara berpikir kami semakin luas, kami mau punya pikiran yang luas, kami enggak mau seperti katak dalam tempurung. Terima kasih Bapa, Engkau berkati. Enggak lupa untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang hari-hari ini masih dinyatakan positif COVID, Engkau yang jamah sembuhkan mereka Tuhan. Bahkan untuk rekan-rekan kami yang sudah dinyatakan negatif, tapi masih harus isolasi mandiri, Engkau juga yang menemani mereka, mendampingi mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga untuk mungkin ada satu atau dua yang sakit, bukan COVID, Engkau juga yang tilik mereka, sembuhkan mereka. Dan kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap kami yang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat. Aku berdoa bukan hanya kesehatan kami yang baik, tetapi seluruh kehidupan kami adalah kehidupan yang baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berkati anak-anak-Mu yang bekerja, pekerjaan mereka diberkati. Anak-anak-Mu yang berusaha, usaha bisnis mereka diberkati. Anak-anak-Mu yang sekolah mereka diberkati Tuhan. Bahkan untuk ibu-ibu rumah tangga pun, ibu rumah tangga diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menjadi gembala agung kami, Engkau yang terus pimpin kami. Kami tidak teralihkan oleh banyak hal-hal duniawi, tapi kami boleh semakin melekat sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah ini, Engkau berkati Tuhan. Berkati setiap pelayanan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Engkau memberkati Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu lainnya, damai sejahtera sukacita yang melimpah terus ada dalam kehidupan kami. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita,
kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita semua, ada bersama dan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau Tuhan